Terciduk, PSSI beri rayuan maut ke Mes Hilgers. Sosok Mes Hilgers kian santer dikabarkan segera dinaturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di sejumlah laga internasional. Saat ini PSSI sedang merampungkan sejumlah proses naturalisasi sejumlah pemain. Lalu nama Mes Hilgers adalah salah satu nama yang bakal menyusul. Saat ini proses naturalisasi sedang dilakukan bagi 5 pemain keturunan Indonesia. Terdekat ada nama Jordi Amat dan Sandy Walsh yang selangkah lagi mengikuti sumpah WNI. Sementara Syaini Patinama saat ini segera menyusul kedua nama tersebut. Nama-nama ini diproyeksikan bisa menyandang status WNI untuk bisa memperkuat timnas senior di ajang Piala Asia 2023. Selain ini, ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang turut dalam proses naturalisasi. Kedua pemain ini sudah melakukan serangkaian tes, hingga akhirnya memiliki paspor Indonesia. Lalu sosok Back 20 FC yakni Mes Hilgers juga kian santer dikabarkan siap dinaturalisasi. Padahal kabarnya ia sempat menolak tawaran PSSI untuk bisa menjadi warga negara Indonesia karena terganjal izin kedua orang tuanya. PSSI tidak melanjutkan proses pemain keturunan atas nama Mes Hilgers dan Kevin Dix. Secara pribadi, kedua pemain ini sangat ingin bermain di timnas Indonesia, tetapi kedua orang tua mereka belum memberikan izin. Tulis ex ke PSSI Hasani Abdul Ghani dikutip dari Instagram pribadinya. Terbaru ia pun membantah kalau ia tidak direstui orang tuanya. Bahkan ia sudah memberikan kode terkait peluang naturalisasi. Saat Mes Hilgers diwawancarai media Belanda El Football awal Oktober 2022 lalu, bahwa ia masih berhasrat ingin membela timnas Indonesia suatu saat nanti. PSSI melalui perwakilannya Hamdan Hamidan langsung merespons kode dari Mes Hilgers di komentar postingan Justin Hubner. Belakangan Mes Hilgers mengomentari unggahan Justin Hubner saat mengikuti proses naturalisasi di Indonesia. Di saat bersamaan, perwakilan PSSI yakni Hamdan Hamidan membalas komentar pemain 20 FC ini bahwa ia ingin membuka peluang diskusi antara PSSI dengan Mes Hilgers mengenai proses naturalisasinya. Kabar baik untuk timnas Indonesia, 3 bintang Thailand terancam absen di Piala AFF 2022. Timnas Thailand terancam kehilangan 3 pemain penting kala menjalani Piala AFF 2022. 3 pemain tersebut yakni Chanatip Songkrasin, Supachok Saracha, dan Chawat Virachat. Sebagai informasi, nama-nama di atas kini berkarir di Jepang. Chanatip Songkrasin menjadi bagian dari klub Kawasaki Frontale. Supachok Saracha bermain untuk HC Sapporo. Kemudian Chawat Virachat tergabung dalam klub Cerezo Osaka. Hal inilah yang juga menjadi alasan ketiganya berpeluang absen di Piala AFF 2022. Pasalnya Piala AFF 2022 tidak masuk dalam agenda FIFA. Sehingga klub biasanya tak akan melepaskan pemainnya. Kemungkinan ketiganya absen pun kini disadari oleh pelatih timnas Thailand, Alexander Polking. Namun Alexander Polking menegaskan bahwa pihaknya tetap berusaha untuk mendatangkan Supachok Saracha dan kawan-kawan. Rumor itu mungkin benar, kata Polking. Namun semuanya belum dikonfirmasi. Kami akan terus bekerja dengan klub, tetapi mereka mengatakan bahwa Piala AFF bukan bagian dari hari FIFA saat ini. Tidak mungkin untuk memanggil mereka, tuturnya. Apabila ketiganya benar-benar absen, tentu hal ini menjadi keuntungan ya bagi timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Thailand berada di grup yang sama, yakni grup A. Selain Indonesia dan Thailand, grup A Piala AFF dihuni oleh Filipina, Kamboja, dan pemenang antara Timor Leste versus Brunei Darussalam.
2 bulan di Asteras Tripolis FC tak kunjung dimainkan. Bagus Kavi, salah satu pemain abroad yang menjajal keberuntungan di Yunani, tak kunjung mendapatkan sinyal untuk menjalani debutnya bersama Asteras Tripolis. Sejak bergabung dengan Asteras Tripolis 2 bulan lalu, ex-pemain Barito Putra tersebut belum pernah diberikan menit bermain. Kendati demikian, pemain berusia 20 tahun tersebut tampak kesulitan untuk bersaing menembus skuad utama Asteras Tripolis musim ini. Hingga saat ini, klub yang dibela oleh Bagus Kavi itu telah melakoni setidaknya 7 pertandingan. Namun ex anak asuh Fakhri Husaini di Timnas Indonesia U17 itu tidak diikutsertakan oleh Asteras Tripolis. Tak ada nama Bagus Kavi di skuad utama saat Asteras Tripolis berlaga melawan Olympiakos, PAS Lamia, Aris Saloniki, Apole Vadiakos, Ovi Crete, Panathinaikos, dan Panetolikos. Banyak yang menilai jika tidak disertakannya Bagus Kavi pada 7 pertandingan yang telah dilalui oleh Asteras Tripolis karena kalah bersaing dengan para penyerang yang ada di tim tersebut. Situasi sulit yang dialami oleh Bagus Kavi di Asteras Tripolis tak luput dari perhatian kalangan penggemar sepak bola tanah air dan para netizen Indonesia. Kalau buat klub Eropa, posisi penyerang jelas lebih sulit. Apalagi Bagus tidak terlalu tinggi, mending Bagus main ke Liga Asia aja dulu, menurut gua sih, ungkap salah seorang netizen. Klub Eropa merekrut pemain Indo itu untuk menaikkan popularitas klub, karena ranking FIFA yang sangat rendah, sulit klub untuk percaya dengan kualitas pemain tersebut. Karena ranking FIFA yang sangat rendah, sulit klub untuk percaya dengan kualitas pemain tersebut. Lihat jebolan Liga Dagelan pemain Eropa yang main di Eropa, gak butuh waktu lama jadi starter. Malah market value-nya meningkat, ada yang tembus 32 miliar sampai sekarang, ucap netizen yang lain. Levelnya terlalu tinggi sih, mending di Liga 2-nya atau turun ke Liga Eropa lain kalau niatnya cari jam terbang. Kalau bener-bener niat tembus tim reguler Liga Yunani sih gak apa-apa, saya doakan terbaik buat Bagus. Saran netizen lainnya.